Ada apa? Apa keluarga pasien belum tanda tangan? Kalau mereka tidak tanda tangan, aku tidak bisa melakukan operasi. Nona Chen, rumah sakit punya peraturan. Bisa tolong telepon tunanganmu lagi? Halo Zimo. Aku butuh operasi di rumah sakit. Kalau butuh operasi, cari dokter. Aku bukan dokter, aku sedang rapat. Jangan telepon kalau bukan hal penting. Tapi, operasi butuh persetujuan keluarga. Tidak bisa kamu tanda tangan sendiri? Aku ulangi lagi. Kalau aku sedang rapat, jangan telepon aku. Aku tutup teleponnya. Halo? Ini keluarga terdekatnya. Aku belum pernah lihat keluarga begini. Nona Chen, kamu harus hubungi keluarga lain. Lan, anakku. Ibu. Keluarga terdekat, tanda tangan cepat. Siap-siap untuk operasi. Tahan ya, nak. Lan. Nona Chen, lihat tunanganmu itu. Kamu seharusnya tidak menikah dengannya. Kamu mau dioperasi, dia bahkan tidak ada di sini. Kalau kamu menikah dengannya, apa yang bisa kamu andalkan darinya? Calon menantuku itu eksekutif. Dia biasanya sangat sibuk. Hanya pria yang tidak berguna yang akan melayang di sekitar istrinya. Lan, jangan dengarkan perawat itu. Ibu kasih tahu. Pria di usia 30 sedang di puncak, tapi wanita di usia 30 di persimpangan jalan. Kalau Zimo sampai putus denganmu, dia bisa cari orang lain dalam hitungan menit yang masih awal 20-an. Kalau bikin rusak hubungan sama Zimo, tidak ada yang akan mau sama kamu. Bisa kamu cari siapa yang lebih baik dari Zimo. Mau kemana? Tidak boleh ibu kasih tahu beberapa hal dasar. Lain kali, jangan minum yang dingin. Mengerti Zimo, kamu khawatirkan aku semalaman. Maafkan aku. Bodoh, ngapain minta maaf sama aku? Ayo pergi. Jizimo. Inikah maksudmu dengan sedang rapat? Silan, mau jadi pacarku? Aku janji. Seumur hidupku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan buatmu jadi wanita terbahagia di seluruh dunia. Aku mau. Silan bilang mau. Dia bilang mau. Hubungan kita 7 tahun, pada akhirnya, sia-sia semuanya. Direktur Du, aku sudah mantap. Aku setuju dipindahkan dari kota Yun. Bergabung dengan cabang luar negeri. Setelah selesai serahkan pekerjaanku, dan Jizimo menandatanganinya, kita akan benar-benar selesai. Zimo, kamu kerja lembur, semangat. Aku buatkan bubur penambah tenaga, minum selagi masih hangat. Aku mau mandi dulu. Tapi setelah kamu mandi, buburnya sudah dingin. Kalau dingin, hangatkan saja lagi. Dulu Silan selalu siapkan bubur penambah tenaga. Kenapa hari ini begini? Kamu tidak pernah mendengarkan saat kusuruh kamu minum air lebih banyak. Lihat, pasti kamu punya batu ginjal. Ingat pakai termosnya. Kamu tahu ginjalku. Penawaran perusahaan sedang di tahap akhir yang kritis. Aku sangat sibuk. Bisa tidak kamu mengertiku sedikit? Aku mengerti. Aku tidak ingin hal kecil ini mempengaruhi hubungan kita.
hal kecil. 7 tahun hubungan kita, jadi sakitku dan operasiku. Hanya hal kecil bagimu. Aku belum pernah pakai celana begini dan aku juga nggak naruh celana dalamku di ruang tamu. Sarapan sudah siap? Sebentar lagi. Oke. Jaket. Kamu tadi kemana? Dalam hujan deras begini. Kejutan. Kamu gila? Keluar dalam hujan deras begini cuma buat beliin aku cingtuan? Kan kamu yang mau, jadi mau hujan es pun aku beliin. Ini bukan buat kamu, ini buat Man-Man. Kalau mau, beli sendiri. Dia udah bilang ini dari beberapa hari. Aku beliin kamu sekantong mangga. Ini. Kita udah pacaran 7 tahun, masih nggak tahu kalau aku alergi mangga? Cencilan, pagi-pagi udah ngapain sih sampai kayak gini? Jangan cari masalah, mau makan atau enggak, terserah. Gizmo. Nanti kalau ketemu Yao Man-man, tolong kembalikan ini ke dia. Silan, kamu salah paham. Nggak usah jelasin ke aku. Bilang aja ke Yao Man-man, mulai sekarang kalau main ke rumah orang, jangan pelupa. Oke, ngerti. Silan, nanti kamu berangkat kerja. Jangan naik kereta bawah tanah. Aku akan mengantarmu. Mengantarku? Halo, nomor yang Anda hubungi sibuk. Silakan coba lagi nanti. Zimo, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu. Zimo, siapa dia? Ini Man-Man. Dia karyawan baru di perusahaan kita. Dia baru lulus. Dia belum punya mobil. Aku akan memberinya tumpangan. Silan, nanti kamu bisa naik taksi pulang. Ayo pergi. Pada hari hujan, kamu tidak pernah mengantarku. Ini cukup langka. Ada urusan mendesak di perusahaan. Mungkin lain kali. Pagi ini, aku melihat Tuan Ji dan Yao Man-man keluar dari mobil bersama-sama. Tuan Ji bahkan siapkan sarapan untuknya. Aku juga melihat mereka tadi malam, pulang kerja bersama. Tuan Ji benar-benar meninggalkan Silan, dan sekarang bersama Yao Man-man. Pasti. Sekarang saat istirahat makan siang, Yao Man-man selalu di kantor Tuan Ji. Gizmo, inikah urusan penting yang kamu sebutkan? Kasihan Ibu Lan. Dia dan Tuan Ji ke perusahaan bersama. Ibu Lan kasih kredit kinerjanya ke Tuan Ji. Begitulah Tuan Ji di posisi sekarang. Aku dengar awalnya kantor pusat ingin promosikan Ibu Lan jadi manajer. Berhenti bicara. Cukup. Nona Chen. Ayo kembali kerja. Gizmo, masa 7 tahun itu seharusnya sudah lewat.
Kamu sudah dipromosikan jadi manajer. Aku yang seharusnya merayakan untukmu. Kenapa malah kamu yang memberiku bunga? Silan, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai sejauh ini. Silan, terima kasih sudah mau membiarkan aku mengambil prestasimu. Terima kasih sudah menjadi wanita di belakangku. Silan, terima kasih sudah selalu menemaniku. Begitu aku memenangkan tender terbesar dan buat kinerja perusahaan cabang kita menjadi nomor 1, aku akan ganti ini dengan berlian asli dan melamarmu secara resmi. Aku sangat berharap hari itu datang lebih cepat. Sini biar aku pasangkan untukmu. Aku pernah bermimpi kinerja perusahaan kita jadi nomor 1. Sekarang kinerja perusahaan kita akhirnya hampir nomor 1. Tapi aku dan Zimo tidak akan pernah bisa kembali. Ada apa? Silan selalu balas pesanku dengan cepat. Sudah 2 menit dan dia masih belum membalas. Jangan-jangan dia masih kesal soal pagi tadi. Aku akan dinas ke Shanghai minggu depan. Bilang saja kalau mau apa-apa. Tidak usah, aku tidak butuh apa-apa. Hanya karena buah yang kubeli pagi tadi tidak sesuai seleramu, kamu harus marah sampai sekarang? Kamu tahu aku benci wanita yang cari gara-gara tanpa alasan. Aku sudah memberimu jalan keluar. Silan, jangan keterlaluan. Cilan, jangan berlebihan. Pak Ji, ini kan perusahaan. Kalau ada urusan kerja, kita bicarakan. Kalau tidak, jangan ganggu kerjaanku. Aku sudah kirim pesan, tapi kamu tidak lihat ya. Aku dan Zimo sudah bersama 7 tahun. Dia paling suka bekal bento yang aku buat. Mau makan apa untuk malam nanti? Iga babi asam mais, sawi saus tiram. Gimana kalau udang bihun bawang putih? Silan, masakanmu enak sekali sampai bikin aku gendut. Asal kamu suka. Aku suka semua yang kamu masak. Silan, Man-Man punya lambung yang sensitif. Aku tidak mau dia makan makanan pesan antar, kurang bersih. Pak Ji, kamu saja yang pilih menunya. Ini cukup ini saja. Keterampilan masakku sekarang malah jadi alat buat kamu menyenangkan pacar barumu. Makanan ini akan jadi perpisahan terakhir kita. Antar ke kantormu sebelum makan malam. Sekitar jam 6 nanti dia lapar. Oh iya. Aku akan transfer biaya bahannya ke kamu. Sekali makan tidak perlu hitung uang. Bahan-bahannya aku yang beli. Ini Zimo, aku lapar banget. Makan malam enak yang kamu sebutkan tadi, sudah siap belum? Silan lagi masak. Aku janji kamu bakal makan sebelum jam 6. Beneran, asyik banget. Katanya Kak Silan jago masak. Beruntung banget aku bisa nyobain. Chen Silan, buat apa masakanmu enak banget? Toh akhirnya cuman untukku. Zimo, ayo kita pergi. Kak Silan, aku dengar semua masakan ini kamu yang buat khusus untukku. Kamu hebat banget. Enggak kayak aku kikuk banget. Cuma bisa disuapin Zimo. Mie instan aja nggak bisa masak. Ya, selamat makan. Ada apa sih? Silan nggak marah sama sekali. Zimo, kamu pasti juga lapar. Ini. Pak Ji, ada dokumen mendesak di sini yang perlu tanda tangan Anda. Makan lagi? Enak nggak? Kalian makan saja, aku pergi dulu. Aku izinin kamu pergi. Oh, Kak Silan, batu di tanganmu itu kayak familiar. Oh, aku ingat sekarang. Beberapa hari yang lalu, di tong sampahku, aku nemu batu yang persis sama. Batu yang persis sama?
Ini. Ini, Aku yang poles sendiri pakai tangan. Satu untuk kita berdua. Batu bintang. Di tanganmu. Ikat ini. Jadi kita nggak akan pernah terpisah. Oke. aku akan menjaganya baik-baik. Aku nggak akan pernah melepasnya. Biasa aja. Dia sudah lama lupa janjinya. Batu-batu ini biasa aja di pantai. Kalau kamu suka, aku kasih deh. Ibu Chen, ada apa yang bisa aku bantu? Saya mau urus mutasi saya. Mutasi? Tidak mungkin. Anda tulang punggung perusahaan ini. Kenapa mau mutasi? Lagi pula, malam ini kan ada acara perayaan perusahaan kita yang jadi nomor 1. Semua orang tunggu kehadiran ibu. Kalau Tuan Ji tahu saya yang urus mutasi ibu, saya bisa kena masalah besar. Tidak boleh. Dulu saya pikir saya tidak tergantikan. Tapi ternyata itu hanya angan-angan. Buka. Tanda tangan Tuan Ji. Ini benar keputusan Tuan Ji. Saya harus buru-buru ke bandara. Sisanya saya serahkan pada ibu. Hei. Selamat datang semua di banket perayaan grup sajian. Saya yakin semua sudah tahu kesuksesan grup sajian dibangun oleh Tuan Ji dan Ibu Chen. Saat ini, grup sajian Kota Yun duduki peringkat pertama performa grup sajian. Ini bukan hanya kesuksesan karier, tapi juga kristalisasi cinta mereka. Sekarang mari kita persilakan Tuan Ji dan Ibu Chen untuk naik panggung. Ibu Chen di mana? Ibu Chen, silakan naik ke panggung dan sapa semua. Kakak Silan tidak datang karena kejadian kemarin ya? Tidak mungkin. Dia sudah menunggu 7 tahun untuk momen ini. Dia tidak akan melewatkannya. Tuan Ji, Ibu Chen. Kamu tahu Chen Silan di mana? Suruh dia segera ke sini. Jangan tunda perayaan perusahaan. Bukan Tuan Ji. Ibu Chen sudah mutasi. Apa katamu? Tanpa persetujuanku, siapa yang berani menyetujui? Bukankah ini yang kamu maksud? Tuan Ji, ada dokumen mendesak yang butuh tanda tangan Anda. Makan lagi? Enak tidak? Pesta perayaan dibatalkan. Zimo. Cepat. Hei, bicara. Tuan Ji, penerbangan Nona Chen setengah jam lagi. Mengerti. Chen Silan, aku tak akan izinkanmu meninggalkanku. Ayo kita putus. Pesta perayaan grup sajian Kota Yun tiba-tiba ditunda karena masalah emosional manajer Jizimo dan rencana tender ditangguhkan. Jizimo, haruskah konflikmu dengan Yao Man diperdebatkan tepat di hari ikut tender?
7 tahun lalu, karena aku menyukaimu, aku mengurungkan niat ke kantor pusat dan datang ke kota Yun. Sekarang aku pergi juga karena dirimu. Selamat tinggal untuk selamanya, Jizimo. Silan di mana? Kenapa bukan dia? Kamu gila ya? Kalau tidak naik, jangan tunda aku. Silan, terima kasih sudah selalu ada di sisiku. Begitu aku menang tender terbesar itu, aku akan ganti ini dengan berlian asli. Dan melamarmu secara resmi. Aku benar-benar berharap hari itu datang lebih cepat. Silan, kau menunggu tender perusahaan, kau menunggu iku selama 7 tahun penuh, tapi sekarang kau malah pergi, kau jadi berani sekali. Ayo kita putus. Kirim semua karyawan ke bandara segera. Jangan kembali bekerja sampai kalian menemukan Chen Silan. Chen Silan, siapa yang izinkan kau tinggalkan aku? Tuan Ji, ada yang menunggu Tuan di rumah. Oke, aku segera kembali. Chen Silan, sudah kuduga. Kau tidak tega pergi. Zimo, Apa kamu? Tuan Ji, kami sudah lacak penerbangan Nona Chen. Itu penerbangan internasional. Dia sudah naik pesawat. Pesawatnya sudah lepas landas. Chen Silan sudah keluar negeri. Pesankan tiket penerbangan tercepat. Aku akan mengejarnya. Hanya ada tiket ekonomi jam 4 pagi. Tuan Ji, apa Anda mau? Masa sih? Pesan untukku sekarang. Chen Silan, sebelum aku setuju untuk putus, kamu tidak akan meninggalkanku. Zimo, Ibu Wang, Tuan Ji. kamar ini tidak boleh dimasuki siapapun selain Silan. Ya. Untuk Jizimo, aku mengalah selama 7 tahun. Rendah hati bagai debu. Kali ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Nona Chen, bagaimana menurutmu yang ini? Apa tidak terlalu mencolok? Tidak, kelihatannya bagus. Chen Silan, mulai hari ini, aku ucapkan selamat tinggal masa lalu. Nona Chen, apakah baju-baju lama ini masih mau? Tolong buangkan untukku. Pak Du, aku sudah di bawah. Oke, aku turun sekarang juga menjemputmu. Wah, ini Nona Chen dari cabang kota Yun. Cantik dan anggun sekali. Nona Chen benar-benar aset berharga. Dialah yang membantu cabang kota Yun mencapai peringkat pertama dalam kinerja. Silan, sudah 7 tahun. Kamu jadi semakin cantik. Silan, mengikuti jejakmu, aku dapat tawaran kerja grup Shajian. Aku suka kamu. Maukah kamu bersamaku? Silan, aku sudah lama menyukaimu. Aku tidak bisa jadi bagian masa lalumu.
tapi kuharap bisa bersamamu ke depannya. Silan, jadilah pacarku. Silan, jadilah pacarku. Aku janji, akan kuperlakukan baik seumur hidupku. Akan kujadikan kamu wanita paling bahagia di dunia. Aku mau. Halo Pak Du, saya dari HR Grup Sajian. Aku menelepon konfirmasi dengan Bapak. Apakah Bapak setuju untuk bergabung dengan cabang Kota Yun Grup Sajian? Aku setuju gabung dengan grup Sajian. Tapi, aku tidak ingin ditempatkan di Kota Yun. Tolong alihkan aku ke cabang luar negeri. Silan, sudah 7 tahun aku menunggumu untuk datang padaku. Pak Du. Pak Du, Nona Chen adalah aset yang berharga. Gimana Bapak bisa rekrut beliau? Iya Pak Du, tolong beritahu kami. Nona Chen dan saya adalah teman sekampus. Saya tidak menyangka Pak Du dan Nona Chen punya hubungan seperti ini. Saya umumkan bahwa mulai sekarang, Chen Silan akan secara resmi menjabat sebagai wakil presiden cabang luar negeri Grup Sajian. Silan, izinkan aku ajakmu keliling perusahaan. Baik. Tidakkah kalian merasa cara Pak Du memandang Nona Chen berbeda? Orang bodoh pun bisa lihat. Pak Du yang biasanya dingin, kapan pernah memandang wanita seperti ini? Menurutku, kita sebentar lagi akan punya nyonya. Silan, ayo pulang. Silan, Silan, Silan. Silan, Silan. Apa yang kamu pikirkan? Maaf, aku melamun. Apa yang tadi aku pikirkan? Mengapa Jizimo menjemputku? Dia pasti senang bisa menyingkirkanku. Dia pasti sangat senang. Aku akan mengantarmu pulang. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Chen Silan, kamu sembunyi di mana saja? Pergi mandi air hangat, jangan sampai masuk angin. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Kamu bisa makan malam dulu sebelum pergi. Oke. Pesanannya datang sangat cepat. Chen Silan, mengapa kamu tidak menjawab teleponmu? Chen Silan, kenapa kamu tidak angkat telepon? Kita sudah putus. Tolong segera pergi. Maksudmu, di pesan teks itu ucapan marah itu? Kamu pikir pesan teks yang aku kirim itu ucapan marah? Terus apa lagi? Memangnya bisa apa lagi? Aku kasih tahu ya, kesabaranku ada batasnya. Kamu bungkus barangmu sekarang juga dan pulang bersamaku. Aku bisa pura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Oke. Karena kamu anggap itu ucapan marah, maka hari ini akan kukatakan. Jizimo, aku ingin putus denganmu. Chen Silan, kamu mau dengar nggak apa yang kamu ucapkan? Kamu yang nggak ngerti bahasa yang jelas ya? Kalau gitu aku nggak keberatan ulangi beberapa kali lagi untukmu sampai kamu paham. Berapa kali pun kamu ulang, jawabanku cuma satu. Aku tidak setuju. Aku belum melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu bilang kita putus? Nona Chen, lihatlah tunanganmu itu.
Kamu juga seharusnya tidak menikahinya. Kamu baru operasi, dia saja tidak datang menjenguk. Kalau kamu menikah dengannya, bisa diharapkan apa darinya? Zimo, dia ini... Dia Man-Man. Dia karyawan baru di perusahaan kami. Baru lulus. Dia belum beli mobil, jadi aku yang antar. Silan, nanti kamu pulang naik taksi saja. Ayo kita pergi. Cuma karena buah yang kubeli pagi tadi nggak cocok dengan seleramu, kamu jadi ngambek sampai sekarang. Kamu tahu nggak, aku benci wanita yang cari masalah. Aku sudah kasih kamu jalan keluar. Chen Silan, jangan keterlaluan. Jizimo, aku tidak menyangka kamu bisa begitu tak tahu malu. Tidak ada lagi yang mau kukatakan padamu. Tolong segera tinggalkan rumahku. Tak tahu malu? Chen Silan, kamu jelaskan dengan jelas. Silan, lagi ngomong sama siapa? Chen Silan, kamu sebaiknya jelaskan semuanya dengan jelas. Tuan Ji, senang bertemu denganmu. Bicara. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tuan Ji, jangan cuma berdiri di sana. Mari duduk bersama kami. Tuan Ji, aku tahu kamu tidak bisa menerima putusnya hubungan ini dariku. Tidak apa-apa. Hari ini aku akan memberimu kesempatan. Nanti, siapapun yang membicarakannya, Tuan Ji, yang jadi orang putus hubungan. Seperti ini, apa kamu puas? Silan, bukan itu maksudku. Kamu jelas-jelas menyukai Yao Man-Man. Aku sudah mengalah untuk kalian berdua. Apalagi yang kamu mau dariku? Aku suka Yao Man-Man? Silan, kamu salah paham. Aku tidak pernah menyukainya. Alasan yang sangat kaku. Kamu pikir aku akan percaya? Aku bisa tunjukkan riwayat obrolan kami. Jizimo, ini penjelasanmu. Jizimo, ini penjelasanmu. Aku bersumpah Silan, aku benar-benar tidak. Cukup. Jizimo, kau jelas-jelas sudah bosan denganku. Tapi kau terus menggangguku. Kau jelas sangat menyukai Yao Man-Man sampai ingin memberinya segala yang terbaik di dunia ini. Tapi kau masih bohongi dirimu sendiri. Jizimo, kau bermain dua kaki, hari demi hari menyia-nyiakan masa mudaku. Menurutmu ini menyenangkan? Silan, kau benar-benar salah paham padaku. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang belum pernah kukatakan padamu. Kakak Yao Man-Man, Yao Jianshu, adalah teman masa kecilku. Waktu masih kecil, kita pergi berenang, dan dia tidak pernah muncul lagi. Jadi ketika aku melihat adiknya, aku cuma mau melindunginya. Kau mengerti? Bagaimana kau memandang Yao Man-Man sudah tidak penting lagi bagiku. Bahkan jika Yao Man-Man tidak ada di sini, aku tetap akan putus denganmu. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Chen Silan, kita baru berpisah kurang dari 2 hari. Sekarang kau bilang padaku kau sudah melepaskan perasaan 7 tahun. Tidakkah menurutmu ucapanmu itu konyol? Hah? Kau yang konyol. Jizimo, demi harga dirimu yang menyedihkan itu, kau sampai ke luar negeri menggangguku. Apalagi 7 tahun. Bahkan 70 tahun pun, aku bisa putus denganmu. Tanpa beban psikologis, seperti hari ini. Chen Silan, jangan khawatir. Di hatiku, kau tidak sepenting yang kau bayangkan. Chen Silan, tenang saja. Di hatiku, kamu tidak sepenting yang kamu kira dirimu itu. Nggak usah kamu bilang, aku sudah tahu. Kamu. Pak Ji, tolong jaga harga dirimu sendiri. Silan, jangan terlalu sedih. Kamu cuma ketemu orang yang salah di waktu yang salah. Lalu orang yang tepat untukku di mana? Aku. Padu, maaf kamu harus lihat kejadian itu hari ini. Dia tidak tahu cara menghargaimu. Dia tidak pantas untukmu. Padu, kamu... Silan, sebenarnya aku sudah menyukaimu lama. Alasan aku memilih menerima tawaran Shajian hanya karena kamu memilih Shajian. Kamu? Aku tahu kamu baru putus dan belum lupakan hubungan lalu.
Jadi, kamu tidak perlu buru-buru menjawab. Terima kasih. Aku akan beri jawaban usai selesai urusan. Dari Singapura, setelah memikirkannya baik-baik. Sungguh jangan buru-buru menjawab. Karena aku akan menunggumu. 7 tahun saja berlalu sambil menunggu. Hari ini tidak akan banyak bedanya. Ikuti saja hatimu. Pak Ji, kamu segini nganggur? Ikut aku jauh-jauh ke Singapura? Cabang Kota Yun. Bukankah itu butuh pengelolaanmu? Bukan urusanmu. Terserah kamu. Chen Xilan, aku cuma tidak percaya kamu benar-benar bisa melepaskanku. Zimo, aku akan menunggumu di garasi bawah tanah. Klien mendesak kita untuk penawarannya. Kudengar beberapa cabang bersaing untuk itu. Kita harus cepat. Oke, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Terima kasih, Zimo. Nona Yao, kamu juga di sini untuk perjalanan bisnis? Zimo, perjalanan bisnis. Kapan kamu pernah pergi tanpaku? Kalau begitu, Nona Yao, kamu harus menjaga Pak Ji dengan baik. Jangan biarkan dia selalu muncul di depanku. Semoga kalian berdua bersenang-senang. Hei, Zimo, klien masih menunggu untuk penawarannya. Xilan, setelah aku dapatkan pesanan ini, aku akan datang mencarimu. Ji Zimo, kukira kamu tidak bisa melupakanku dan mengikutiku ke Singapura. Tapi ternyata, kamu bawa Yao Man untuk menawar melawanku. Ada orang di sana? Kenapa dadaku sakit sekali? Apakah Xilan dalam bahaya? Hentikan mobil. Chen Xilan, angkat teleponnya. Angkat teleponnya, Chen Xilan. Xilan, dia bahkan tidak menjawab telepon Zimo. Biarkan saja dia. Zimo. Diam, kenapa panggilannya tidak ditolak tapi tidak ada sinyal? Mungkinkah Xilan dalam bahaya? Cepat, berbalik. Zimo, bukankah kamu akan bertemu klienmu? Sudah kukatakan untuk diam. Tidak bisakah kamu mendengarku? Berbalik. Ada siapa di sana? Tolong aku. Tolong aku. Jangan mendekat lagi. Kenapa kita tidak bisa masuk? Di dalam, kenapa ada begitu banyak asap? Ada api di dalam sekarang. Orang tidak bisa masuk. Apa? Pasti Xilan terjebak di dalam. Itulah sebabnya tidak ada sinyal. Oh, Zimo terlalu berbahaya di dalam.
Biarkan para profesional menyelamatkan Shilan. Minggir. Biarkan aku masuk. Aku harus menyelamatkannya. Aku harus menyelamatkannya. Tidak bisakah kamu mengerti? Apakah kamu ingin mati? Shilan. Tahan dia, atau aku akan memanggil polisi. Ya. Tunggu. Tidak mungkin itu Shilan. Zimo, jangan cari-cari lagi. Bahkan kalau itu Shilan, dia sudah hangus sampai tak bisa dikenali. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Shilan sudah meninggal. Dia pasti masih di dalam. Dia pasti menunggu aku untuk menyelamatkannya. Biar aku masuk. Kumohon, biar aku masuk. Aku ingin menyelamatkannya. Aku ingin menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Biar aku masuk. Shilan. Jizimo, kamu mau mati? Aku lega kamu baik-baik saja. Kupikir aku tak akan pernah bertemu kamu lagi. Apa jadinya aku tanpamu? Jizimo, kamu mau apa? Kamu tahu betapa berbahayanya ini? Aku tahu. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Nyawamu sendiri tidak kamu pedulikan ya, cepat evakuasi. Hei, Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja di sini. Shilan, tidak peduli seberapa marahnya kamu padaku sebelumnya, atau bagaimana kamu merajuk. Sekarang sudah begini keadaannya. Pasti sekarang kamu sudah tenang, kan? Kak Shilan, Zimo benar-benar mencintaimu. Dia tidak bisa hidup tanpamu. Kalau kamu minum segelas air ini, maafkan Zimo, ya? Tadi kamu melotot pada siapa? Kalau matamu tidak bisa melihat dengan jelas, aku akan mencucikannya untukmu. Tadi kamu mengedipkan mata ke siapa? Kalau matamu tidak bisa melihat dengan jelas, aku akan bantu kamu mencucinya. Bagaimana? Sekarang sudah enak dilihat, kan? Kamu berani menyiramku. Kamu benar-benar berani menyiramku. Zimo, mataku sakit sekali. Shilan, aku dan Manman sudah menjelaskan semuanya. Dulu, terhadap dia, aku selalu memperlakukannya seperti adik sendiri. Tentang kesalahpahaman yang kamu alami sebelumnya, aku janji itu tidak akan terjadi lagi. Lepaskan aku. Shilan, percayalah padaku. Jizimo, lepaskan tangan kotormu dariku. Jizimo, aku peringatkan kamu, Shilan dan kamu sudah putus. Sebaiknya kamu jaga harga dirimu. Kamu siapa? Sampai berani ikut campur dalam urusanku dengan pacarku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maaf, aku terlambat. Syukurlah kamu tidak terluka. Jizimo, kalau sakit, pergilah berobat ke rumah sakit jiwa. Jangan bertingkah gila di sini. Chen Shilan, kamu memukulku demi orang lain? Sudah berhari-hari, kenapa tidak kunjung membaik? Bagaimana kalau kita pindah rumah sakit? Cuma flu biasa. Bukannya sudah kubilang jangan datang? Bagaimana kalau aku menularimu? Tulari saja aku. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain hidup bersamamu. Zimo, bangun setiap pagi dan melihatmu adalah hal paling membahagiakan bagiku. Shilan, akulah pria yang telah mencintaimu selama 7 tahun penuh. Dan sekarang demi seseorang yang lain, kau memperlakukanku seperti ini? Jizimo, berapa kali lagi aku harus memberitahumu? Aku, Chen Shilan, tidak menginginkanmu lagi.
Silan, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Aku seharusnya tidak menyerang temanmu tadi. Tolong jangan marah. Aku sungguh minta maaf. Baiklah. Kau boleh pukul aku, kau boleh marahi aku tidak peduli. Silan, aku memohon padamu. Aku terlalu impulsif tadi. Aku hanya ingin memberitahumu, aku benar-benar tidak mencintai Yeomanman. Zimo, bukannya kau bilang paling suka Man-Man? Diam. Silan, aku benar-benar tidak tahu sebelumnya kalau Yeomanman sengaja mengacaukan hubungan antara kita. Aku akan segera memecatnya, buat dia menghilang. Maafkan aku kali ini. Aku mohon, tolong. Kamu tidak perlu memberitahuku semua ini. Aku tidak peduli. Maafkan aku kali ini, oke? Kamu tidak perlu mengatakan semua ini padaku. Aku tidak peduli. Tidak. Aku tahu kamu peduli padaku. Kamu mungkin hanya kecewa dengan apa yang kulakukan sebelumnya. Tapi aku berjanji padamu, sungguh. Silan berjanji padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan mempekerjakan asisten perempuan lagi. Aku akan putuskan hubungan dengan wanita-wanita itu. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku. Berikan aku kesempatan lagi, oke? Jizimo, aku katakan padamu untuk terakhir kalinya, kita sudah putus. Ayo pergi. Tunggu aku. Bapak Du, aku bisa menanganinya sendiri. Jangan bergerak. Maaf, Silan. Bapak Du, mengapa kamu minta maaf? Ini semua salahku karena datang terlalu terlambat hari ini yang membuatmu mengalami hal-hal itu. Zimo, kamu tidak sarapan? Aku merebus favoritmu Buddha Jumps Over the Wall untukmu semalaman. Apakah sarapan itu penting? Aku minta kamu meneleponku. Mengapa tidak? Aku terlambat. Ini semua salahmu. Aku memang menelepon. Kamu bilang padaku untuk tidak mengganggumu. Kamu tidak minta maaf dan masih berdebat. Makan sendiri. Aku juga tidak makan malam. Li Cheng, aku setuju. Apa katamu? Aku setuju menikahimu. Li Cheng, cara terbaik melupakan suatu hubungan adalah dengan memulai hubungan baru. Mungkin ini tidak adil untukmu. Tapi aku tidak peduli. Silan. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Zimo, kenapa kamu minum banyak sekali? Kasih gelasnya padaku. Silan, kamu sudah kembali. Semua itu salahku sebelumnya. Semuanya adalah kesalahanku. Aku bersumpah, aku takkan pernah membuatmu marah lagi. Aku hanya senang kamu kembali. Orang yang selalu kucintai selalu kamu, Silan. Bodoh. Mana mungkin aku bisa terus marah padamu? Kamu selalu yang paling kucintai. Silan, aku mencintaimu. Apa kamu? Pergi. Zimo, kamu ngapain? Aku adalah Silan yang kamu cintai. Kamu bukan dia. Kau takkan pernah bisa gantikannya. Kalau bukan kamu yang menghasut, bagaimana dia bisa putus dengan aku? Aku yang menghasut? Itu lelucon yang pernah aku dengar. Bukannya karena kamu mengira Chen Xilan tidak bisa meninggalkanmu, jadi kamu semena-mena menginjak-injak perasaannya sampai dia pergi? Apa kamu lupa Chen Xilan susah payah buat sup untukmu semalaman, dan hasilnya dikasih ke anjingku? Zimo, kamu lembur. Aku mau membuatkanmu sup panas. Terima kasih, Kakak Silan. Yao-yaoku paling suka sup. Kalau Yao Yao suka, biarkan dia minum. Aku ajak Man-Man makan di luar. Oh iya, setelah Yao Yao selesai makan, jangan lupa bersihkan mulutnya.
7 tahun ini, selama ini karena aku sudah menyakiti Silan. Aku benar-benar brengsek. Zimo, lupakan dia dan anak dalam kandungannya. Aku akan selalu bersamamu. Apa katamu? Dia hamil anakku? Dia hamil anakku? Ya, laporan medis dari sebelum kakak Silan pergi sudah keluar. Dia hamil. Dia hamil anakku. Aku masih punya kesempatan. Zimo, tolong realistis dong. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Dia hamil anakku. Ini kesempatan terakhirku. Aku tidak boleh kehilangan dia. Kamu tidak tahu, dia sudah menerima lamaran Du Licheng. Kalau pergi, cuman akan permalukan diri. Minggir, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani muncul lagi di hadapanku, aku akan membuatmu lenyap. Silan, tunggu aku. Semuanya, tolong tenang. Aku dan Silan punya pengumuman untuk disampaikan. Benar kan? Tuan Du pasti akan mengumumkan pernikahannya dengan Nona Chen. Tak disangka akan secepat ini. Posisi Tuan Du di keluarga sudah cukup jelas sekarang. Aku dan Silan berencana adakan pernikahan kami besok. Bagus. Aku keberatan. Jizimo, kamu ngapain di sini? Jizimo, kamu tidak diundang ke sini. Tolong segera pergi. Du Licheng, Silan tidak akan pernah menikahimu karena dia hamil anakku. Jizimo, omong apa kamu ini? Kalau tidak percaya, tanya Silan. Silan, aku tidak akan pernah mengizinkan anakku memanggil orang lain ayah. Silan, maafkan aku sekali ini ya. Demi anak kita, pulang bersamaku. Aku masih ingat janji kita. Aku bersumpah akan jadi suami yang baik, ayah yang baik. Sayang, ayo pulang. Jizimo, kau membuatku jijik sekarang. Kita memang pernah punya anak, tapi kau yang sebabkan kematiannya. Bahkan di hari anak kita tiada, kau menyalahkanku karena tidak memasak. Mungkinkah kamu pergi ke rumah sakit waktu itu? Benar. Itu hari operasinya. Hatiku benar-benar mati untukmu. Aku melakukan aborsi. Jizimo, jangan pernah muncul di hadapanku lagi seumur hidup ini. Orang yang aku cintai sekarang, orang yang akan kunikahi, hanya Du Licheng. Aku sendiri yang menghancurkan cintaku. Aku juga sendiri yang membunuh anakku.